Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah subuh Masjid At-Tanwir beserta seluruh rijalud dakwah di lingkungan At-Tanwir, mari kita sama-sama menguntai syukur pada subuh hari ini. Alhamdulillah atas jatuhnya pilihan Allah pada diri kita untuk dipilih menjadi orang yang mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Kita sambung untaian syukur itu dengan untaian istighfar, Astaghfirullahalazim, agar kiranya jika ada godaan setan maupun hawa nafsu yang membisiki kita bahwa kita adalah orang yang lebih baik dari mereka yang tidak sholat di masjid, atau setan membisikkan ke kita, hawa nafsu kita, bahwa saya lebih baik, lebih khusyuk daripada orang lain di sebelah-sebelah saya. Oleh karena itu setiap habis sholat kita beristighfar juga. Padahal sholat itu juga merupakan ibadah yang menghapus dosa tanpa harus beristighfar. Astagfirullahaladzim. Mari kita awali kajian kita untuk kedua kalinya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami Bapak Ibu untuk subuh hari ini menyampaikan terima kasih bahwa selama ini kita dari Al-Hijrah, Al-Huda, At-Tanwir, kemudian Baitur Rahim Simanuk, Mutiara, Jannatul Muluk, dan Al-Amin di Makassar sudah sama-sama membuktikan tawasau bil haq, tawasau bis sabr, dengan saling mendukung dari setiap sisi kegiatan taklim yang telah berjalan selama ini. Semoga kita senantiasa bisa saling menguatkan di jalan dakwah. Karena jalan dakwah itu berat. Kalau jalan dakwahnya mudah, ringan, mungkin dakwah kita sedikit salah jalan. Kita butuh teman yang sekedar duduk hadir bersama kita, meskipun dia tidak memberikan support berupa kata-kata. Ya, kehadiran sahabat-sahabat kita merupakan penyemangat kita untuk senantiasa saling mendukung agar kita bisa bersama di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ada beberapa saat yang lalu sebelum puasa tawaran dari ibu-ibu Aisyah untuk berbagi ilmu dengan ibu-ibu di Makassar
berkenaan dengan perbaikan bacaan Al-Quran dan hal-hal lain, itu kami belum tindak lanjuti. Mudah-mudahan habis lebaran ini kita bisa join lebih lagi ya, kita buktikan, terutama guru-guru TPA kami, agar bisa lebih banyak mengadopsi, belajar bagaimana mengajarkan Al-Quran agar dia membentuk karakter untuk anak-anak kita. Dan sebelum corona memang ibu-ibu sudah mengikuti kelas tahsin bersama saya, perbaikan bacaan Al-Qurannya, dan mudah-mudahan nanti di Lebaran bisa kita lanjut. Bapak Ibu, di share di grup mungkin Ustadz Indra menyebut edisi spesial Ramadan. Tidak ada yang spesial pada subuh hari ini. Yang spesial hanya kami sebagai orang yang sering berinteraksi dengan Bapak Ibu. Selama ini saya tidak biasa mengucapkan Idul Fitri, selamat puasa dengan WA. Saya pada subuh hari ini mengawali kajian ini, mohon maaf dengan ucapan tolong saya dimaafkan jika ada salah kata, salah adab selama kita bergaul di dalam lingkungan dakwah bersama-sama ini, yang lahir maupun yang batin. Terutama saya mohon maaf apabila saya menyampaikan materi tapi saya sendiri tidak mampu mengamalkan materi yang saya sampaikan itu. Bapak Ibu rahimakumullah, materi kita pada pagi hari ini berpijak kepada salah satu ayat di Al-Baqarah, kalau saya tidak salah, mohon maaf kalau salah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita tidak akan membahas doa itu, tetapi kita hanya akan membahas ujungnya saja. An-nar. Edisi tentang Ramadan tentu jamaah sudah mafhum semua. Saya yakin mulai 1 bulan sebelum Ramadan kita sudah mengkaji itu Ramadan. Begitu dahsyatnya neraka itu, sehingga Allah perintahkan kepada kita untuk berlindung agar selamat dari neraka itu. Begitu juga Rasulullah mengajarkan doa kepada para sahabat seperti dia mengajarkan ayat Al-Quran. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya. Mohon maaf kalau terbalik, wal mamati, dan seterusnya. Itu diajarkan Nabi kepada para sahabat seperti dia mengajarkan Al-Quran, untuk senantiasa berlindung dari sentuhan api neraka. Sebegitu hebatnya neraka itu, namun salah satu bentuk jebakan Batman, jebakan iblis, adalah dijadikannya diri kita beribadah kepada Allah karena takut masuk neraka. Dia hebat neraka, sampai-sampai iblis menjadikannya sebagai jebakan. Kita beribadah karena takut masuk neraka. Padahal wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Bukan karena surga, bukan karena neraka. Apa Gusti Allah kalau tidak ciptakan surga tidak pantas untuk disembah? Apakah Allah kalau tidak menciptakan neraka, beliau maha suci Allah dari sifat-sifat yang tidak sempurna. Namun pada subuh hari ini Bapak Ibu, kita akan membahas tentang
doa-doa ahli neraka. Ya. Ahli neraka juga itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu bisa lihat di surah Al-Mu'minun ayat 107 108. Doa yang pertama, singkat saja waktu kita. Al-Mu'minun juz 18 107 108. Bagaimana doa ahli neraka ini? Doa ahli neraka yang pertama ini ditujukan kepada Allah, langsung kepada Allah. Rabbana, mat wasib ya, mat jais panjang, seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bagaimana ahli neraka nanti itu, ya Tuhan, ya Rabbana. Apa doa mereka di surah Al-Mu'minun 107? Akhrijna minha, keluarkan kami dari neraka. Ya. Berdoa. Tuhan, keluarkan kami dari sini. Minha, ini neraka. Fa in udna fa inna zalimun. Kalau nanti kami dikeluarkan dari neraka, dihidupkan lagi, kalau kami masih kembali kafir, memanglah kami ini orang zalim. Mereka berjanji nanti kalau dikeluarkan, dihidupkan lagi, jadi orang baik. Doa ini juga ada di beberapa ayat yang lain, surah yang lain, tapi saya ambil satu saja untuk meringkas. Kita sampai jam berapa Pak Takmir? Nggak usah, kelamaan nanti. Ya, inilah doa ahli neraka. Akhrijna minha, Tuhan, keluarkan kami dari sini. Keluarkan kami dari neraka ini. Dikabulkan? Tidak. Tetapi dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ujung ayat 108-nya. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berkata, tinggallah kalian di dalamnya dengan penuh kehinaan. Wala tukallimun, dan jangan lagi kalian bercakap-cakap dengan saya. Masya Allah. Jangankan berdoa, berbicara pun Allah haramkan bagi ahli neraka. Ketika mereka sudah berada di neraka, berdoa dilarang, apalagi bercakap-cakap. Wala tukallimun. Jawabnya ini, qala khsa'u fiha wala tukallimun. Tukallimun itu artinya jangan kalian membicarai aku lagi. Ini kalau dikeluarkan betulan ada ya, tetapi dia mahzuf, dibuang. Ya, begini, dibuang. Ini 108, ini 107. Jawaban Allah itu tidak usah doa, ngomong aja dilarang. Sudah, kalian di dalam saja. Kemana lagi? Ya. Ini sudah ditolak. Mereka mau berdoa kemana lagi? Maka mereka berdoa yang kedua. Ini doa yang satu, ini doa yang kedua.
Wa nadaw ya malikul yaqdi alaina rabbuk. Saya pribadi Bapak Ibu ketika mengkaji ayat ini terus terang aja, mudah-mudahan Bapak Ibu juga diberi rezeki seperti saya tidak berhenti meneteskan air mata. Ya Allah, seandainya itu saya, mudah-mudahan ini bukan saya yang berdoa seperti itu, mudah-mudahan bukan saya, mudah-mudahan saya tidak hafal doa ini, mudah-mudahan saya tidak akan mengucapkan doa ini. Ya, berdoa dilarang, ngomong sama beliau Allah sudah tidak mau. Maka mereka yang kedua berdoa dalam surah Az-Zukhruf ayat 77. Wa nadaw ya Malik. Siapa Pak Malik? Siapa Malik Pak? Penjaga neraka. Karena dia sudah dilarang lagi untuk berbicara dengan Allah. Mereka menyeru kepada Malik. Wa nadaw ya Malik. Minta apa? Liyaqdi alaina rabbuk. Ini ada wakaf. Dan ahli neraka itu menyeru kepada malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Tolong Malik, mintakan kepada Allah, matikan saja kami. Ingat Bapak Ibu, ahli neraka tidak mati. Kalau antum beli ikan, antum motong-motong ikan, ikannya tidak sakit, wong ikannya sudah mati. Kalau neraka sampai kita jadi asap, jadi gosong, beterbangan, itu kita tidak mati. Makanya ahli neraka minta, tidak tahan lagi sudah dengan siksa itu. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Saya tidak usah baca lengkap mengingat waktu, dan memang kajian saya selama Ramadan waktunya dikurangi, ya, dikurangi. Tidak ada lagi harapan kepada Allah, mereka mengharap kepada Malik. Apa jawaban Malik? Qala innakum makisun. Ini jawabannya. Ini tidak lengkap ya. Saya langsung ambil jawabannya. Doa-doa ahli neraka. Jawab Malik, qala, berkata Malik, innakum, sesungguhnya kalian semua wahai ahli neraka, makisun, akan tinggal di situ selamanya dalam kehinaan. Makasa artinya tinggal, menetap. Sudah tidak ada lagi yang diseru. Allah sudah, malaikat penjaga neraka sudah, presidennya neraka sudah diminta. Semoga Allah tidak menjadikan kita sebagai orang-orang yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Tetapi ingat, jangan sampai kita beribadah karena takut neraka. Sudah ibadah saja karena Allah. Sama juga berinfak, jangan menghitung 700 kali lipat. Berinfak saja karena Allah. Titik. Ya. Selesai Malik tidak mampu, mereka berdoa kepada yang lain. Berdoa kepada malaikat-malaikat lain yang ada di neraka, yang menjaga neraka. Surah Al-Ghafir. Bapak Ibu biar bisa memanfaatkan ilmu ini, saya tulis urut gitu ya, sampaikan sedikit-sedikit
walaupun sesuai dengan bahasa Bapak Ibu, kepada kerabat, kepada teman, atau kepada diri Bapak Ibu sendiri, diingat-ingat, oh ini loh, ya, agar kita bisa mengambil kemanfaatan dari setiap ayat-ayat Al-Quran. Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ad'u rabbakum. Dia yang ketiga mintanya kepada li khazanati jahannam. Ud'u rabbakum. Wahai malaikat-malaikat penjaga jahanam, neraka, berdoalah kalian semua, Rabbakum, kepada Tuhan kalian. Ini bukan Rabbukum, bukan Rabbikum, tapi Rabbakum. Dia sesuai tata bahasa Arab itu, standarnya adalah Al-Quran. Bukan Al-Quran itu standar tata bahasa Arab. Tata bahasa Arab di bawahnya Al-Quran. Ud'u Rabbakum. Setelah mereka menetap ratusan, ribuan, miliaran tahun, Allah larang mereka berbicara dengan Dia, menyeru kepadanya. Allah larang mereka untuk berdoa kepadanya. Malik pun sudah mengatakan, innakum makisun, berdoa kepada malaikat-malaikat lain. Ud'u rabbakum, apa yang mereka minta? Yukhaffif, permintaan pertama, ikhraj, keluarkan. Permintaan kedua, matikan. Permintaan ketiga, yukhaffif. Permintaan pertama, al-ikhraj, keluarkan. Permintaan kedua, liyaqdi, matikan saja kami. Permintaan ketiga, yukhaffif. Apa artinya Bapak Ibu? Ringankan. Ringankan. Ini Bapak Ibu yang sering saya sampaikan di teman-teman berkenaan dengan yukhaffif. Begini Bapak Ibu, ada waktunya kami kepengin bicara tentang terawih-terawih di lingkungan, terus terang aja, di lingkungan tertentu yang cepat-cepat itu. Jangan Bapak Ibu generalisasikan. Kami dari kecil di lingkungan pondok, terawih kami adalah terawih seperti sholat wajib biasa dan 23 rakaat. Tidak ada laju-laju melaju, itu tidak ada. Jadi pada saatnya nanti saya pasti akan tanggapi itu. Ingat, mumpung saya, Rasulullah itu perintahkan kepada sahabat, ini selingan ya, selingan, biar kita tidak tegang di materi itu. Ketika dia jadi imam, bacaannya panjang. Ayat sesudah Al-Fatihah, yang dimaksud Nabi itu ayat sesudah Al-Fatihah, panjang. Sehingga jamaahnya ada yang bahasa teman-teman kita atau bahasa fikihnya mufarraqah, salat sendiri, tidak ikut imam. Makanya imamnya lama, udah dia mulai lagi dari takbir, sudah pulang. Ketika sang imam dikasih tahu jamaah, imam ini langsung bilang, oh munafik itu, munafik. Wah, nggak terima ini sahabat dibilangi munafik, mengadu kepada Nabi. Dia dihadapkan kepada Nabi, sang imam ini, sahabat radhiyallahu anhu. Ditanya Nabi, kau baca apa ini? Oh, jamaah sudah tahu dia baca ini, Rasulullah ini. Maka, afattanun anta ya Mu'az, apakah engkau akan membuat fitnah
di tengah-tengah jamaah kamu, wahai Muaz. Sahabatnya namanya Muaz. Maka Rasulullah katakan di situ, "Izza ammamtan nas falyukhaffif." Kalau kalian jadi imam, falyukhaffif. Kembalinya ke sini. Ringankan bacaan kalian. Perintah, falyukhaffif. Bukan falyusarri. Apa falyusarri artinya? Percepat. Itu yang tidak ada perintahnya. Yang ada adalah meringankan bacaan. Falyukhaffif. Beberapa orang falyusarri. Mohon maaf Bapak Ibu, dari kecil saya tidak pernah ikut yang begitu. Ya, kecuali ketika saya masih segini lah. Segini, waktu kelas 3, musola dekat rumah. Saya senang itu, anak-anak kan. Habis itu langsung pergi cari jambu, malam-malam panjat jambu orang, itu biasa. Atau kalau imamnya baca panjang itu sabihis, saya duduk dulu itu, tunggu dia. Inna hadza lafis suhufil ula, baru kami berdiri, Allahu Akbar, ikut rukuk. Saya juga anak kecil seperti anak kecil pada umumnya. Betul, saya duduk aja itu. Panjang itu surahnya itu. Tapi ketika saya masih kecil, ketika kita sudah mulai balik, alhamdulillah, ya, kita melihat senior kita, dari situlah kita belajar bagaimana beribadah. Jadi perintah Nabi berkenaan dengan imam adalah meringankan, bukan itu yang, itu bahasanya nanti dari Al-Quran dan banyak itu. Saya ingin membuat satu paket gitu loh, biar teman-teman paham. Saya sampai ditanya Pak oleh seseorang dari golongan di Berau, Pak Imam, memang di pondoknya NU itu diajari begitu? Kamu masa enggak ada itu, enggak ada. Ada orang yang mondok 3 bulan pulang jadi imam musola. Mondok 3 bulan tuh ngerti apa Pak? Saya 12 tahun. 12 tahun Pak, di rumah masih full sama orang tua. Mondok 3 bulan gak kerasan, pulang di kampung karena pulang dari pondok jadi imam. Paham apa Pak? Sementara orang tua kita mengajarkan kalau mondok itu kau cocok atau tidak dengan kiai, tunggu 3 tahun. 3 tahun Pak baru boleh pindah kalau memang merasa tidak cocok. Nah kalau mondok baru 3 bulan pulang jadi imam, jadinya begitu. Ya, ngimami orang yang kayak begitu terus piye gitu loh ya. Pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ya. Doa yang ketiga. Mereka menyeru kepada penjaga-penjaga neraka itu, berdoalah kalian, Rabbakum yukhaffif anna, agar Allah meringankan dari kami yauman minal azab, 1 hari saja. Mau keluar, Allah jangankan mengizinkan, ngomong saja Allah sudah tidak mau. Kepada Malik sudah katakan innakum makisun. Mereka minta lagi kepada penjaga neraka yang lain, yukhaffif anna yauman, 1 hari saja, ringankan siksa kami. Masya Allah. Ya, 1 hari saja. Berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah meringankan siksa kami sehari saja. Masya Allah. Ya. Jawabannya, qalu fad'u. Maka para penjaga neraka itu berkata, berdoa saja kalian. Kesian dia lu. Berdoa saja. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Saya tidak usah tulis ya, sudah mau penuh, nanti yang doa keempat ke sana. Jawabannya itu. Ya saya tulislah jawabannya. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi
dolal. Berdoa saja, dan semua doa orang kafir pada hari ini adalah sia-sia. Sia-sia. Semoga Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, Pak, kecuali Allah. Oleh karena itu, sembahlah Allah, ibadahlah karena Allah, jangan karena neraka. Allah Malik, penjaga neraka yang lain. Terakhir, yang keempat, surah Al-A'raf ayat 50, doa yang keempat. Al-A'raf 50. Wanada, panjang, Pak. Allah itu seolah-olah dengan hanya membaca terjemahnya saja tanpa memahami tata bahasa, kita sudah tahu bahwa mereka itu betul-betul menjerit-jerit. Wanada ashabun nari ashabal jannah. Siapa yang dimintai? Yang keempat, dia minta kepada ashabul jannah, orang-orang yang di surga. Wanada ashabun nari ashabal jannah. Bapak tidak bisa tipu saya, ini pasti fathah, ini pasti dhamma, pasti. Makanya saya sudah bilang, walaupun saya tidak lihat ke Al-Quran, kalau antum baca salah harakat, saya tahu, karena ini tata bahasa. Pasti ini bu, ini pasti ba. Apa doanya mereka? An afidhu alaina, tolong wahai penduduk surga, julurkan kepada kami. Afidhu artinya rendahkan. Contoh, sampean mau mengambil mangga, dikait dulu tangkainya itu biar turun, direndahkan. Apa yang mereka minta diturunkan? Minal ma, tolong teteskan air. Masya Allah, tolong teteskan air wahai penghuni surga. Au mimma razaqakumullah, atau apa-apalah yang Allah rezekikan kepada kalian, teteskan kepada kami air miliaran dalam keabadian siksa tanpa air. Dijawabnya sekedar minta satu tetes air saja. Minal ma itu artinya sedikit saja air. Jawab mereka apa? Qala innallaha harramahuma 'alal kafirin. Penduduk surganya jawab, Innallah, sesungguhnya Allah harrama, betul-betul telah mengharamkan, huma, kembalinya ke air, atau mimma razaqakumullah, sesungguhnya Allah benar-benar telah mengharamkan kedua-duanya, baik air maupun makanan yang lain maupun apapun, alal kafirin, atas orang-orang kafir. Bapak Ibu, itulah rintihan-rintihan, seruan-seruan, doa-doa ahli neraka. Terakhir mereka meminta kepada penghuni surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya menyelamatkan kita dari minimal orang Islam itu bisyarah sebelum dia meninggal adalah
kata malaikat kepada kita, kita orang Islam ya, tenang aja mas, kau ndak kekal kok di neraka. Nanti ada di neraka tapi ndak kekal. Itu bisyarah terakhir untuk orang, bisyarah atau kabar gembira sebelum ajal datang bagi orang Islam yang paling parah. Tenang mas, nggak apa-apa, meninggal aja ya. Nanti kamu ndak kekal kok di neraka. Bapak Ibu, ini adalah gambaran singkat. Semoga kita semakin bersemangat untuk taat kepada Allah. Tidak usah terlalu diingat tentang neraka. Intinya dia menjadi penyemangat kita untuk semakin taat kepada Allah. Dan senantiasalah memohon perlindungan kepada Allah dari neraka ini dengan amaliyah yang nyata, dengan amaliyah-amaliyah yang nyata. Innallaha harramahuma, Allah telah mengharamkan air dan rezeki-rezeki yang lain itu untuk orang-orang kafir. Semoga berfaedah kajian kita subuh hari ini, khususnya kepada diri kami jelang 10 hari terakhir Ramadan. Ayo kita ikuti sunnah Nabi untuk beriktikaf karena Allah. Titik. Beriktikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Gambaran sederhana saya, kalau Bapak Ibu beriktikaf di 10 hari terakhir atau di hari-hari ganjilnya selama 10 tahun, maka umur ibadah Bapak Ibu sudah hampir setara dengan umur ibadahnya Nabi Nuh alaihissalam. Meskipun umur fisik kita mungkin baru 50 atau 60 tahun, tapi umur ibadah kita ketika kita sudah 10 tahun dengan ikhlas iktikaf, berapa? Hampir 840 tahun. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwa minkum wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.